Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kultum kali ini kami ingin menyampaikan sebuah materi tentang muamalah. Sebelumnya secara kalau dibahas muamalah sangat banyak sekali. Di antaranya yang jelas muamalah adalah hubungan antara manusia dengan manusia. Di antaranya jual beli, kemudian juga akad nikah, kemudian juga hutang piutang dan sebagainya. Dan sekali. Tapi kali ini ingin kami sampaikan tentang bagaimana berjual beli. Itu pun mungkin sekelumit saja dan menjadi modal untuk kita semuanya di dalam berjual beli. Jual beli antara dua orang termasuk bagian dari sebuah muamalah yang sebut di situ Allah menyebutkan dalam hadisnya bahwa Allah menjadi orang ketiga antara dua orang yang berserikat, antara dua orang yang berjual beli ataupun dua orang yang bertransaksi. Maka dari itu ketika dua orang berjual beli, barokahnya luar biasa. Maka dari itu serikat ini bahwa Allah baina syarikatain, di antara dua orang yang berserikat, kecuali nanti salah satu di antaranya berkhianat. Maka dari itu penting sekali untuk kita ketika mau berjual beli harus ada kalimat niat yang kemudian menjadikan ikhlas dan jangan sampai untuk berkhianat. Karena jika salah satu berkhianat, maka di situ akan Allah terlepas dari keduanya dan mungkin akan terjadi kehancuran. Kemudian juga kalau kita membahas tentang jual beli, maka kita tentu akan mengenal dengan yang namanya pasar. Di zaman Rasulullah ada sebuah pasar namanya pasar Manakho. Di situ orang-orang Yahudi membuat, sudah ada pasar di sekitar Madinah, dan kemudian Rasulullah itu membuat pasar baru. Dulu pembuatan Rasulullah pasar itu cukup dengan tenda seperti semacam ini, satu tenda. Kemudian di situ Rasulullah mengatakan hadza suqukum, itu adalah pasar kalian, maka berjual beli di situ. Maka situ orang-orang Yahudi pun marah, kemudian menghancurkan pasar tadi. Tapi Rasulullah kemudian membangunnya kembali. Yang perlu kita ketahui, pernahkah jenengan pernah mendengar sebuah hadis bahwa tempat terbaik di muka bumi adalah masjid dan tempat terburuk adalah pasar. Tempat terbaik masjid, tempat terburuk adalah pasar. Tapi pasar ini sekalipun buruk, Rasulullah itu membuatnya. Bahkan kita disuruh untuk menguasai pasar. Karena pentingnya pasar bagi sebuah perjalanan ekonomi umat. Maka dari itu, sekalipun pasar adalah tempat yang terburuk di muka bumi, tapi kita harus mengetahui tentang bagaimana ilmu berjual beli agar kita bisa menguasai pasar. Maka ketika itu Rasulullah membuat sebuah pasar yang baru. Bapak Ibu sekalian ya Allah, kemudian di zamannya Umar, bahkan ketika Rasulullah hidup pun Umar seringkali masuk ke pasar kemudian membawa cangkul digeret-geret sambil mengatakan, siapa yang tidak mengetahui ilmu jual beli jangan berjual beli. Di sini pentingnya jual beli harus dengan ilmu. Maka Rasulullah membekali para sahabat dengan ilmu. Karena ketika seorang tidak mengerti ilmu jual beli, maka dia akan terjerumus kepada sebuah akad riba, rela ataupun tidak. Salah satu contoh jual beli yang tingkatnya global, tingkatnya sebuah pabrik. Ketika pabrik itu berkhianat, maka mestinya ada sanksi. Kenapa kok ada sanksi? Karena di situ pernah kita dengar sebuah pabrik yang mengatasnamakan menjual susu kental manis. Ternyata ketika diteliti kandungan susu kental manis tidak ada kandungan susunya sama sekali. Ya, akhirnya produk tersebut menjadi sebuah sesuatu yang kental manis. Nah, ini sebuah pengkhianatan kepada pembeli. Harusnya itu tidak dilaksanakan. Namun ketika itu dilaksanakan, tentunya Allah berlepas dari itu semua dan kita tentunya harus mengetahui resikonya.
Ini mungkin sekedar sebagai materi, mudah-mudahan bisa menjadi apa namanya ilmu untuk kita semuanya, agar kita senantiasa belajar dan mencari ilmu. Kenapa? Karena ilmu berjual beli harus kita miliki. Kenapa harus dimiliki? Karena seringkali kita jual beli, apalagi hari ini proses jual beli itu sangat hampir tiap hari, tiap saat, apalagi dengan adanya jual beli online dan sebagainya. Kita harus mengetahui ilmunya tentang bagaimana jual beli yang baik, untuk agar kita hati-hati tidak terjerumus kepada sebuah akad riba. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat semuanya, dan kita menjadi semangat untuk mencari ilmu bagaimana kita berjuang. Saya akhiri, Assalamualaikum